Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk membawakan materi mengenai Navigating Nipple Discharge, Radiological Insight, and Clinical Consideration. Sebagai pendahuluan, nipple discharge itu adalah keluarnya cairan dari puting susu secara spontan maupun saat dipencet. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari fisiologis hingga lesi patologis yang benign hingga yang malignan. Pemeriksaan fisik dan anamnesis ini sangat penting karena uh, dari pemeriksaan fisik dan anamnesis ini kita bisa sedikit mencari kira-kira penyebabnya apa. Jadi ada riwayat penggunaan obat-obatan hormonal, kemudian ada risiko faktor pada keluarga maupun diri sendiri, seperti riwayat operasi pada payudara di masa lalu. Dan perempuan yang datang pada pemeriksaan dengan keluhan nipple discharge itu hampir sekitar 5 hingga 12% itu adalah suatu breast cancer. Oleh sebab itu, peranan radiologis itu sangat-sangat penting untuk mendiagnosis secara tepat kausanya sehingga treatmentnya juga lebih sesuai. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, nipple discharge itu macam-macam ya, nggak cuma keluarnya darah, nggak cuma warna putih atau kuning, ternyata macam-macam warnanya. Jadi ada yang kausanya fisiologis dan ada yang kausanya patologis. Kalau yang fisiologis itu biasanya pengaruhnya dengan hormonal. Eh, Saat pasien itu menyusui misalnya, atau saat siklus menstruasi, kadang juga bisa mengeluarkan cairan dari puting. Dan biasanya itu menggambarkan suatu gambaran payudara yang normal. Nah, kalau pada nipple discharge yang patologis, nah biasanya itu merupakan indikasi adanya kelainan yang lain seperti infeksi atau tumor. Dan warna maupun konsistensi itu juga bisa membantu kita mengarahkan ini mau kemana sih arahnya, mau ke malignansi, mau ke infeksi, mau ke benign lesion. Nah, itu bisa sedikit membantu dari konsistensi dan warna. Ini ada petanya ya, ada kamusnya sedikit. Jadi ada warna-warni ini seperti ini. Kalau yang putih sudah pasti ini adalah kelenjar susu ya. Bisa kausanya memang menyusui atau pemakaian obat-obatan hormonal atau galaktore. Jadi galaktore juga bisa mengeluarkan ASI. Kemudian ada juga yang warnanya kuning. Nah, ini seringnya karena infeksi purulen atau warna-warni yang lain, mulai dari bening, hijau, blade, sampai coklat. Nah, ini kausanya secara umum adalah ductal ektasis. Nah, ductal ektasis ini kausanya macam-macam. Bisa karena infeksi, bisa karena lesi benign, bisa karena maligna. Kita bisa sedikit mengevaluasi atau sedikit mengira-ngira, oh kalau warnanya seperti ini arahnya, misalnya hijau, arahnya ke fibrocystic disease. Kalau misalnya merah, kemungkinan ada intraductal papilloma. Jadi dibahas tentang galaktore, apa itu galaktore? Ternyata itu adalah keluarnya air susu pada orang-orang yang tidak dalam fase menyusui. Biasanya disebabkan oleh munculnya multiple, jadi tidak hanya satu duktus yang mengeluarkan ASI, tapi multiple. Beda dengan lesi-lesi yang maligna, itu biasanya hanya ada satu duktus yang keluar. Kausanya bisa prolaktin abnormalitas, bisa karena pengaruh obat seperti obat psikotropika, antihipertensi, kemudian narkoba ya. Kemudian ada tumor pada kelenjar pituitarinya. Yang purulen pasti ini adalah kausanya infeksi seperti mastitis atau abses. Untuk mendiagnosis kita harus pertama pemeriksaan fisik, kemudian imaging dan kultur pada sekretnya untuk mengetahui secara pasti organismenya apa. Setelah itu baru kita bisa memberikan antibiotik yang tepat. Apabila memang dengan antibiotik tidak membaik, mungkin perlu tindakan insisi atau drainase untuk absesnya. Dan jangan lupa, apabila ini berulang, lakukan juga histo-PA karena tidak menutup kemungkinan itu adalah suatu malignansi. Kemudian ductal ektasis, ini adalah terminologi umum ya dari pelebaran kelenjar air susu dengan kausa yang bermacam-macam. Jadi seperti tadi ya, tergantung warnanya sehingga kita bisa mengarahkan kemana. Biasanya ada tambahan, simptomnya ada nyeri, kemudian ada rasa gatal, ada bengkak pada puting susu, dan teraba mes yang bentuknya tubuler atau memanjang. Dan diagnosisnya ini berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis maupun imaging. Untuk pemeriksaan klinisnya, pertama kita harus tahu dulu histori pasiennya.
berapa lama itu sudah terjadi nipple discharge-nya, kemudian tampilannya seperti apa, munculnya spontan atau saat ditekan saja, kemudian ada tambahannya lain seperti nyeri atau bengkak atau gatal ya. Kemudian faktor risikonya seperti riwayat keluarga dengan keganasan atau pasien itu sendiri pernah operasi pada payudara. Pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, dan examination termasuk imagingnya. Nah, radiologi ini adalah pemeriksaan yang sangat penting untuk kasus nipple discharge. Yang awal bisa kita lakukan adalah mamografi dan USG. Apabila pemeriksaan ini sebenarnya kita targetnya adalah mengevaluasi adanya ductal ectasis atau intraductal papilloma. Kalau misalnya USG dan mamu itu tidak menjawab pertanyaan, maka kita perlu modalitas yang lebih tinggi. Contohnya adalah MRI. Dan cara menjawabnya adalah tetap menggunakan Bird's lexicon. Ini adalah Bird's lexicon dari mamografi, dan ini adalah Bird's lexicon untuk ultrasonografi. Dan yang ini juga Bird's untuk MRI breast. Dari mamografi, ini memegang peranan yang cukup penting ya untuk mendeteksi adanya patologis. Indikasinya berdasarkan discharge-nya. Kalau misalnya discharge-nya kita tahu bahwa itu adalah fisiologis, biasanya akan diobservasi saja. Tapi kalau itu patologis, maka bisa dilanjutkan pemeriksaan imaging seperti mamografi dan USG. Yang kita cari targetnya paling banyak adalah kalsifikasi pada mamografi itu. Kelemahannya adalah pada fibroglandula tisu yang sangat padat, di mana sebagian besar perempuan Indonesia itu memang fibroglandulanya padat. Nah, ini cukup menantang untuk pemeriksaan mamografi. Kenapa? Karena apabila fibroglandulanya padat, maka akan menurunkan sensitivitas mamografi hingga 62 hingga 68%. Cukup tinggi ya penurunannya dari sensitivitas itu. Sehingga seringnya mamografi itu disarankan pada perempuan di atas usia 40 tahun. Dengan harapan fibroglandulanya sudah tidak terlalu padat lagi. Mamografi ini juga salah satu modalitas yang selain untuk diagnostik, dia juga untuk screening kanker payudara. Untuk mendiagnosis kelainan pada mamografi, pertama kita harus tahu dulu breast composition. Apakah mamografi ini bisa kita baca atau tidak bisa kita baca. Yang pertama, ini adalah breast composition AA, di mana densitasnya hampir semuanya adalah lemak, jadi hitam. Kemudian yang B, ini adalah scattered fibroglandula, jadi masih ada sisa-sisa sedikit fibroglandulanya. Yang C, ini adalah heterogeneously dense, jadi gabungan antara fatty dengan fibroglandula yang padat. Kapan kita bilang ini C? Apabila gambaran fibroglandula ini menutupi adanya massa yang kecil. Nah, kalau yang D ini sudah jelas ya, yang D ini adalah extremely dense. Kalau sudah seperti ini, memang mamografi sensitivitasnya sudah sangat berkurang, sehingga kita perlu pemeriksaan yang lain seperti USG. Temuan-temuan pada mamografi yang pertama adalah massa. Massa yang dievaluasi pertama adalah bentuknya, mau round, oval, atau irregular. Jadi yang bentuknya tidak teratur. Kemudian densitasnya, high density, equal density, low density, dan ada fat density. Di mana yang kita perlu concern adalah yang equal dan high density. Karena yang low atau fatty density biasanya arahnya ke benign. Kemudian margin dari mesh-nya, apakah itu circumscribe, obscure, atau sebagian tertutup fibroglandula, kemudian microlobulated, jadi ada lebih dari 3 undulasi, kemudian ada indistinct margin, jadi tepinya tidak tegas, dan spiculated. Nah, ini semakin ke atas, semakin ke bawah kanan, dia akan semakin malignan. Kemudian klasifikasi, ini ada typical benign dan suspicious morphology. Yang typically benign bisa dari klasifikasi skin, kemudian popcorn, kemudian punctate ini yang paling sering ini ya, round, vascular, dystrophic, kemudian milk of calcium, dan rod-like classification. Yang suspicious bisa amorph, ini amorph ini masih bisa dua kemungkinan, bisa benign, bisa maligna, yaitu DCIS, kemudian fine pleomorphic, coarse heterogen, fine linear, dan fine linear branching. Kalau sudah fine linear branching ini sudah salah satu tanda dia Bird's 5. Untuk distribusinya juga sama. Distribusi ini juga bermakna, selain bentuknya, distribusi juga memiliki makna. Mulai dari yang diffuse, regional,
grup linear dan segmental. Diffuse ini tersebar ya, tidak punya pattern. Kemudian regional ini biasanya mengenai satu kuadran. Kalau grup itu biasanya 2 cm, ada beberapa klasifikasi dalam yang berkelompok dalam 2 cm. Kemudian yang linear ini adalah klasifikasi juga yang berkelompok dengan pattern yang membentuk garis. Jadi artinya dia mengisi duktus. Kalau yang segmental, nah ini adalah yang paling tinggi nilai malignansinya apabila ditemukan klasifikasi yang bentuknya segmental seperti ini mengarah ke nipple. Ya, berarti ini sudah mengenai terminal duct lobular unit. Kemudian ada juga namanya tapi ada gambaran mamografinya ada sesuatu yang tidak sama dengan kontralateralnya. Contohnya pada gambar yang paling kiri, ini ada sesuatu yang berbeda pada proyeksi CC-nya, tapi yang di kontralateralnya tidak ada. Dan tidak terbukti pada proyeksi MLO. Makanya ini disebut sebagai asimetri. Ya, jadi asimetri itu hanya tampak pada satu proyeksi saja. Dan biasanya hampir 80% itu adalah artefak. Berikutnya adalah global asimetri. Ini kelihatan berbeda di kedua proyeksi dan ukurannya banyak, lebih dari satu kuadran ya. Jadi kontras sekali bedanya antara yang kanan dengan yang kiri. Ini disebut sebagai global asimetri. Kalau seperti ini biasanya suatu lesi yang sifatnya benign atau misalnya infeksi, inflamasi seperti itu. Yang berikutnya adalah vokal asimetri. Kelihatan di dua proyeksi CC dan MLO, tapi tidak membentuk massa. Ya, ini tidak membentuk massa, hanya kelihatan seperti fibroglandula yang lebih padat dibandingkan dengan kontralateral. Kalau sudah seperti ini, minimal kita berikan PIRAS 3 sampai kita mendapatkan diagnosis yang lebih menggambarkan. Dan berikutnya adalah developing asimetri. Nah, namanya developing pasti itu adalah suatu pemeriksaan yang punya pemeriksaan sebelumnya. Jadi ada lesi mungkin yang sebelumnya segini, terus setelah dimau lagi jadi membesar. Kalau sudah seperti ini, minimal pasien ini kita berikan PIRADS 4. Berikutnya adalah acetabular distortion. Jadi gambarannya mirip seperti speculated, tapi perhatikan di tengah ini ada lusensinya. Ya, ada lusensi di sentralnya. Biasanya pasien ini kita harus anamnesis, apakah ada riwayat operasi sebelumnya, apakah ada riwayat infeksi sehingga keluar nanah di drainase. Nah, itu cukup penting karena gambar ini bisa juga karena psikiatrik post tindakan. Kemudian berikutnya adalah associated features. Jadi yang pertama adalah skin retraction. Walaupun tidak kelihatan mesh, tapi kalau ada skin retraction seperti ini, nah, itu kita harus waspada. Kemudian ini ada nipple retraction, jadi nipplenya ketarik karena ada sesuatu mesh yang menyebabkan nipplenya masuk. Nah, ini ternyata muncul di belakang, ada meshnya. Dan ada skin thickening. Kalau dibandingkan dengan yang kontranya, sisi yang ini dia tidak menebal dibandingkan dengan yang ini. Berikutnya adalah trabecular thickening, jadi ada penebalan dari septa-septa interlobulusnya, sehingga gambarannya garis-garisnya ini akan lebih padat dibandingkan dengan yang kontralateral. Kemudian ada aksilari adenopati. Untuk aksilari adenopati yang perlu kita waspadai apakah masih ada hilusnya atau tidak, kemudian apakah ada kalsifikasi, kemudian bentuknya seperti apa. Ini adalah beberapa temuan pada mamografi dengan pasien-pasien dengan nipple discharge. Yang pertama gambar yang A ini didapatkan ada lesi yang bentuknya oval, tapi lokasinya berada di retroareal region, ya, sehingga keluarnya pasien nipple discharge dan didapatkan hasil PA-nya adalah central papilloadenoma. Yang berikutnya ini juga mirip-mirip di dekatnya nipple, tapi tepinya indistinct. Jadi tepinya sudah tidak bisa lagi dilihat mana sih batasnya dengan tegas, dan ternyata hasil PA-nya adalah papillary carcinoma. Ini juga contoh kalsifikasi yang ditemukan pada pasien nipple discharge. Yang ini adalah gambaran eggshell atau seperti kulitnya telur, ya. Dan ini hasil PA-nya adalah papilloma adenoma. Papilloadenoma. Kemudian yang B ini adalah gambaran rod shape, jadi seperti cerutu rod shape itu, ya. Dan ini biasanya juga gambaran lesi yang benign, post infeksi misalnya itu juga bisa menimbulkan kalsifikasi seperti ini.
Kemudian yang C, fine pleomorphic. Nah, kalau sudah ketemu yang seperti ini, apalagi dengan distribusi yang segmental, ini adalah suatu malignansi. Sangat mungkin ini suatu malignansi dan hasil PA-nya memang ductal carcinoma in situ dengan microinfiltration dan pada nipple yang sebelah di belakang nipple-nya. Dokter Farah, sisa 5 menit. Oh ya, terima kasih. Nah, berikutnya adalah ductal ectasis, gambarnya seperti ini. Dan ini sangat jarang ditemukannya. Untuk USG, ini pemakaian bisa dimanapun, tidak ada kontraindikasi, masalahnya dia tidak sensitif terhadap klasifikasi. Bisa membedakan antara lesi solid dengan lesi yang kistik, dan bisa mengevaluasi duktus dilatasi lebih dari 3 mili. Ini adalah gambarannya, bentuk-bentuknya seperti ini. Temuannya biasanya pada USG ada ductal ectasis pasti, dengan gambaran mesh di dalamnya. Pada kasus ini round mesh dengan ductal ectasis, dan ini juga ada mesh pada ductusnya. Ini ada gambaran hipoekoid tapi tanpa posterior features-nya, dan ternyata ini adalah suatu sclerosing papilloma. Ini ada mesh juga dengan hipervaskuler, dapatkan ternyata adalah intraductal carcinoma juga. Kemudian yang E dan F ini juga sama. Ini adalah karsinoma dengan gambaran yang hipervaskuler, dan pada yang F perhatikan bahwa ada posterior shadow. Kalau misalnya MRI dan USG tidak menjawab, kita harus naik ke MRI. Harus ada option untuk naik ke MRI. Karena MRI dapat mendeteksi kausanya hingga 56 dan 61%. Karena bisa memberikan detail visualisasi dari sistem duktusnya. Nah, ini yang dievaluasi, Foci, jadi nodul yang kurang dari 5 mili, massa, sama yang dievaluasi, shape, margin, kemudian T1-nya seperti apa, T2 seperti apa, enhancement-nya, serta kurva kinetiknya. Nah, ini kurva kinetik ini penting sekali dievaluasi dari MRI. Ada juga namanya non-mass like enhancement, jadi tidak membentuk massa, tapi dia menyengat dengan kontras. Sebelum kita mengevaluasi penyangatan patologis, kita harus tahu dulu bahwa memang ada penyangatan yang fisiologis seperti di nipple. Yang ini permukaan ini pasti yang hipervaskuler karena sehingga gambarnya lebih putih, lalu di bawahnya ini yang hipo karena hanya jaringan ikat, dan di bawahnya lagi adalah hiper lagi karena isinya adalah ductus. Kemudian ada smooth muscle. Nah, ini adalah kurva yang harus dievaluasi dari dari MRI. Kurva tipe 1 ini naiknya perlahan-lahan dan selalu naik, sehingga ini seringnya adalah lesi-lesi yang benign, kurang dari 6% maligna. Kemudian yang tipe 3, ini naiknya cepat dan perlahan-lahan dia turun. Ini adalah lesi yang malignansinya sekitar 29 hingga 77%. Kalau yang diantaranya atau tipe 2, ini naiknya tidak terlalu cepat dan relatif mendatar. Seandainya ada kenaikan atau menurun tidak lebih dari 10%. Dan ini malignansinya juga di antara tipe 1 dan tipe 3. Ini temuannya, jadi ada ductal ectasis. Rata-rata yang ditemukan tuh hanya ductal ectasis, jarang yang menimbulkan suatu massa. Terakhir ini adalah dutografi, ini adalah turunan dari mamografi, jadi mamografi plus pemberian kontras dari mana keluarnya nipple discharge. Ini permasalahan masif, tujuannya untuk mengevaluasi duktus. Ini yang normal seperti ini bisa sampai ke perifer. Ini yang normal AB. Untuk yang C kelihatannya normal, tapi ternyata ini ada sedikit dilatasi. Dan ini termasuk false negatif dari galatogram. Untuk temuan yang patologis, di sini ada cut off, ya, ada mesh di sini, ya, sehingga hasil PA-nya adalah papilloma. Dan ini juga sama, ada multiple defect kecil-kecil seperti ini di beberapa duktus dengan hasil PA-nya adalah DCIS. Untuk menentukan mana yang kita pilih imaging apabila terjadi nipple discharge, kita bisa mengikuti algoritma ini. Jadi mulai dari yang patologis, fisiologis, setelah itu kita pilih mamo dan USG. Mamo dan USG bukan salah satu, tapi harus keduanya. Kemudian gambaran abnormalnya ditemukan atau tidak kalau ada biopsi, kalau tidak ada lanjut dengan duktogram atau MRI. Dan selanjutnya sesuai dengan temuan. Take home message-nya, jadi nipple discharge itu bervariasi
Dan etiologinya juga bervariasi. Ada yang fisiologis, ada yang patologis, di mana clinical history dari pasien dan pemeriksaan fisik itu sangat penting. Gunakan algoritma untuk menentukan imaging apa atau langkah apa selanjutnya. Untuk MOSIS, untuk USG juga sama, total ektasis, massa, dan ada atau tidaknya vaskuler pada massa itu. MRI, non-mass enhanced, massa, yang terakhir adalah dutografi. Ini invasif, tapi cukup bagus untuk menggambarkan duktusnya, serta ada filling defect atau tidak. Ini referensinya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.